Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini tanggal 7 bulan 7 tahun 2025 di hari Senin boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan pagi ini saya akan berbagi tentang sebuah tema yaitu memiliki keluarga yang tangguh. Pertanyaan, mengapa kita harus memiliki keluarga yang tangguh? Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa keluarga itu adalah unit dasar atau sesuatu inti daripada sebuah negara, ya. Maka itu kalau keluarga tangguh, keluarga kuat, negaranya nanti akan jadi tangguh dan kuat. Dan masa depan daripada bangsa ini, juga masa depan daripada generasi yang akan datang, itu ditentukan oleh keluarga kita masing-masing yang hari ini ada di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu yang ada di Amerika Serikat, di Indonesia, bahkan di belahan negara, di belahan benua dimanapun kita berada. Kalau keluarga kuat, Bapak Ibu sekalian, maka negara kuat, bangsa itu menjadi kuat. Tapi kalau keluarga itu rapuh, maka keluarga itu rapuh, maka lama kelamaan negara juga akan menjadi rapuh, ya. Iman pun kemudian akan menjadi goyah. Di zaman sekarang ini banyak serangan terhadap nilai-nilai keluarga. Misalnya kita sudah familiar banget dengan satu perkataan yang namanya perceraian. Kemudian juga yang namanya perselingkuhan. Belum lagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini seringkali kita dengar di mana pada tahun-tahun yang lampau hal ini sangat jarang. Karena itu keluarga harus dilatih dan dibangun agar tetap tangguh di tengah-tengah tekanan yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang tangguh? Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang tentunya tidak selalu sempurna. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang tetap utuh dan kuat meskipun menghadapi yang namanya badai kehidupan, ya. Adalah omong kosong besar kalau ada orang berkata keluarganya atau rumah tangganya tidak pernah mengalami yang namanya masalah atau badai dalam kehidupan, termasuk keluarga hamba-hamba Tuhan. Tangguh bukan berarti tanpa masalah, Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap rukun meskipun berbeda pendapat, ya. Tetap saling menghormati meskipun terluka. Tetap saling mengasihi, saling mencintai antara suami istri, orang tua dengan anak, menantu mertua, meskipun seringkali disalah mengerti, dan tetap saling percaya satu sama dengan yang lainnya meskipun dalam keadaan tidak harmonis, Bapak Ibu sekalian. Nah, keluarga tangguh adalah keluarga yang mau hidup rukun dalam kasih, saling menghormati dalam komunikasi, dan saling mau menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat sebuah kursi yang kakinya 3, ya. Kalau satu kaki itu goyang Bapak Ibu sekalian, maka kursi itu menjadi tidak stabil. Ada 3 hal yang sangat penting dalam keluarga.
Yaitu yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu apa? Yaitu mengucapkan suatu kalimat atau kata-kata sampai dengan orang yang diajak omong itu dia benar-benar paham dan mengerti apa yang diucapkan. Kemudian salah satu kaki daripada pilar keluarga itu adalah kasih. Yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih agape. Kalau kasih agape itu harus ditaruh pada kehendak, bukan pada pikiran, bukan pada perasaan, tapi pada kemauan. Dan kaki yang ketiga itu adalah iman, ya. Jadi kalau salah satu ini hilang, maka seluruh anggota keluarga itu akan menjadi goyang. Tapi ketika ketiga-tiganya kuat dan kokoh, yaitu komunikasi, kasih, dan iman, maka keluarga bisa menahan sebesar apapun beban atau badai yang sedang menimpa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memiliki keluarga yang tangguh. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya." Maka hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun rumah tangga atau keluarga kita masing-masing di atas dasar firman Tuhan. Bukan dibangun di atas uang, bukan dibangun di atas properti, bukan dibangun di atas prestasi, tetapi atas firman Tuhan. Waktu saya tinggal di Indonesia, ya, banyak saya berjumpa dengan keluarga-keluarga orang Kristen yang amat sangat kaya raya, ya. Pada tahun itu kurang lebih 17 tahun yang lalu, itu ada keluarga di mana punya ikan koi pada tahun itu, ya. Itu satu ekor ikan koi kira-kira harganya kalau duit sekarang itu 10.000 US dollar, ya. Itu kolamnya besar dan ikannya banyak banget. Belum lagi kemudian tanaman-tanaman yang ada di halaman rumahnya. Saking kayanya tanamannya itu langka, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian juga batu-batu yang disebut dengan fosil yang harganya ratusan juta bahkan sampai miliaran, ya. Tapi pada kenyataannya meskipun memiliki properti dan harta yang melimpah, rumah yang bagus dan lain sebagainya, keluarganya nggak bahagia, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu bangunlah nilai-nilai di dalam keluarga itu di atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang yang namanya kesabaran, mengajarkan tentang yang namanya pengampunan, mengajarkan tentang bagaimana di dalam keluarga tidak boleh saling membahas, tidak boleh saling membalas jahat dengan jahat, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu tidak ada di luar Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak ada di luar firman Tuhan, ya. Maka itu dunia tidak menganut hal ini. Dunia bilang begini, kok enak, ya kan? Kalau kamu berbuat jahat sama aku akan lebih jahat kepada kamu. Kalau kamu berbuat baik kepadaku, aku akan lebih berbuat baik lagi kepada kamu. Itu dunia. Kita enggak, Bapak Ibu sekalian. Pedoman kita harus firman Tuhan, ya. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Wow, ayat ini keren banget Bapak Ibu sekalian. Kejadian 18 ayat 19 bilang begini, "Sebab aku Tuhan telah memilih dia." Maksudnya memilih Abraham
supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka itu Tuhan memilih Abraham. Mengapa? Karena Abraham dia mau mengajar anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Bukankah Abraham dikenal sebagai bapak orang yang beriman? Salah satu yang menjadi ciri khas ya dari hidupnya Abraham yaitu bagaimana dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Kejadian 18 ayat 19 yang baru kita baca Bapak Ibu sekalian, di sini Abraham dengan setia dia melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan mengajar anak-anaknya supaya hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bangun rumah tangga itu di atas firman Tuhan, bukan di atas perasaan, ya. Rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan runtuh saat badai datang. Alkitab adalah panduan yang terbaik untuk hidup berumah tangga. Alkitab itu istimewa dan komplit yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup di dunia yang fana ini. Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian, keluarga kita itu menjadi tempat pertumbuhan rohani, bukan sekedar tempat tinggal. Jadi firman Tuhan bukan sekedar bahan renungan, tapi firman Tuhan itu harus menjadi pondasi atau dasar dalam kehidupan, ya. Nah, poin yang kedua kita buka dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Bagaimana memiliki keluarga yang tangguh. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan kata aku dan seisi rumahku. Bukan aku saja, tapi seisi rumahku. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memiliki keluarga yang tangguh, yaitu dengan melibatkan semua anggota keluarga di dalam ibadah dan doa. Ya, bersama saya ucapkan ibadah dan doa. 2, 3, ibadah dan doa. Ya, keluarga yang hanya kuat secara jasmani, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, dia tidak akan mampu bertahan. Keluarga itu harus kuat secara rohani. Seringkali saya saksikan bagaimana Tuhan menolong, menyelamatkan keluarga rumah tangga kami dari kehancuran yang kayaknya tidak mungkin itu terjadi. Tapi saya bersyukur karena ada seorang wanita yang berhati emas, yaitu istri saya sendiri, Ibu Yongki, yang mana dia hidup secara rohani, mati-matian mempertahankan keluarganya, hidup berdasarkan firman Tuhan, sehingga akhirnya keluarga kami diselamatkan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau itu terjadi atas hidup keluarga kami, saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup keluarga Bapak Ibu sekalian, ya. Doa keluarga bersama-sama, ibadah bersama-sama, pelayanan bersama-sama, ya, itu akan membentuk kerohanian
yang kokoh, yang kemudian akan berdampak kepada kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-9, di situ diceritakan tentang keluarga Nuh. Keluarga Nuh selamat bukan karena hebatnya keluarga Nuh, tapi keluarga Nuh itu diselamatkan karena mereka secara bersama-sama, suami istri, orang tua dan anak, mereka bersama-sama di dalam hidup kerohaniannya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa di dalam keluarga itu adalah pelindung yang tidak terlihat. Saya mengencourage Bapak Ibu sekalian yang belum atau kadang-kadang melakukan doa di dalam keluarga, ayo tingkatkan, libatkan seluruh anggota keluarga untuk mulai berdoa bersama-sama, ya. Tentu bukan berbicara soal 1 jam atau 2 jam. Mulailah dengan doa bersama, mungkin cuman 5 menit saja, ya kan? Awal yang baik Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika kita mau memulai. Setelah itu mungkin nanti bisa ditingkatkan jadi 6 menit, 7 menit, dan selanjutnya. Ya, itu tokoh pria sejati, Dr. Edwin Louis School, dia berkata, keintiman itu tercipta karena yang pertama, kita berdoa bersama-sama. Keintiman itu terjadi karena kita saling mendoakan. Dan kemudian keintiman dengan Tuhan itu terjadi karena kita juga berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak belajar paling banyak tentang Tuhan. Sekali lagi, anak-anak belajar paling banyak tentang Tuhan dari kehidupan rohani di rumah. Ibadah di dalam keluarga, Bapak Ibu sekalian, doa bersama di dalam keluarga, itu seperti orang yang sedang menanam benih, dan percayalah, benih itu tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Dan poin yang ketiga dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana memiliki keluarga yang tangguh, yaitu kita harus menanggapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap badai, setiap krisis yang terjadi dalam keluarga kita, yaitu dengan iman, bukan dengan panik, bukan dengan kalut, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan iman. Iman yang seperti apa? Yaitu iman yang mau berlindung dan mengandalkan Tuhan, ya. Setiap keluarga pasti pernah menghadapi yang namanya mungkin itu berupa sakit. Ada anggota keluarga yang sakit sampai parah. Kemudian juga mengalami konflik kesalahpahaman, juga persoalan ekonomi atau keuangan, ya. Tapi respon itu sangat menentukan hasil, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sampai berespon salah, maka hasilnya akan membawa kepada kehancuran. Tapi kalau responnya benar, itu akan membawa pemulihan bahkan keutuhan di dalam keluarga. Respon yang benar bagaimana? Seperti Mazmur 46 ayat yang kedua, yaitu datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Keluarga yang tangguh, dia tidak akan panik waktu ngadepin masalah, krisis, badai. Tapi dia akan berdoa, ya. Waktu berdoa, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan akan memberikan solusi.
Waktu berdoa bersama-sama, maka anggota keluarga itu akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Iman itu tidak menghindarkan kita dari badai. Iman itu justru menguatkan kita saat badai itu datang. Panik itu artinya membesar-besarkan masalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi iman artinya membesar-besarkan nama Tuhan. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah mengalami badai. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang tidak pernah menyerah ketika badai itu datang. Percayalah Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap krisis Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Namanya adalah Immanuel. Artinya, waktu krisis itu terjadi di dalam keluarga, Tuhan tahu, Tuhan menyertai. Maka itu Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan di dalam setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kesimpulan, hari ini kita telah belajar bahwa keluarga yang tangguh itu harus dibangun bukan dengan kekuatan manusia, tapi harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Mari mulai hari ini biar kita mau berkomitmen bersama-sama. Yang pertama, bangun rumah tangga di atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, libatkan seluruh anggota keluarga di dalam doa bersama dan ibadah, bahkan di dalam pelayanan, di dalam gereja yang sama. Dan yang ketiga, tanggapi setiap krisis, setiap masalah, setiap badai dengan iman, bukan dengan kepanikan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, kami tahu di hari pertama minggu ini, Engkau mau agar setiap kami, anak-anak-Mu, memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh. Waktu badai datang, keluarga kami tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap anggota keluarga jemaat Tuhan ini tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya dalam keadaan rukun, harmonis, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, dan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.